Selamat pagi, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan proyek machine learning kami yang berjudul Anime Recommender System. Nah, anggota kelompok kami adalah Cornelius Daryl Witono, Jimmy Steven, dan saya Nicholas Lee. Next. Oke, problem statement dan motivation. Anime saat ini memiliki ribuan judul dengan berbagai genre dan tema. Akibatnya itu, pengguna sering mengalami kesulitan menemukan anime baru yang sesuai dengan preferensi mereka. Nah, selain itu, setiap season selalu muncul banyak anime baru, sehingga pengguna mengalami choice overload. Sistem rekomendasi umum juga sering kali kurang personal. Oleh karena itu, kami membangun sebuah sistem rekomendasi anime yang cepat, relevan, dan mudah digunakan. Next. Nah, lalu ada dataset description. Dataset yang kami gunakan berasal dari Kaggle, yaitu Anime Recommendation Database yang bersumber dari MyAnimeList. Dataset ini terdiri dari sekitar 12.000 anime dan lebih dari 73.000 pengguna. Terdapat dua file utama yaitu anime.csv yang berisi informasi anime seperti nama, genre, tipe, episode, rating, dan jumlah member. Kemudian rating.csv yang berisi hubungan antara user dan anime beserta nilai rating yang diberikan. Next. Nah, untuk EDA-nya, kepada tahap EDA, kami melakukan analisis distribusi data untuk memahami karakteristik dataset. Kami melihat persebaran rating, popularitas anime, serta hubungan antar fitur yang nantinya digunakan dalam proses rekomendasi. Next. Nah, selain itu, kami juga menganalisis distribusi genre dan format anime seperti TV series, movie, OVA, dan lainnya. Tahap ini membantu kami memahami struktur data sebelum masuk ke proses machine learning. Oke, untuk ML problem formulation, permasalahan ini kami definisikan sebagai recommendation system. Input yang digunakan meliputi genre, sinopsis, rating, dan popularity dari suatu anime. Output yang dihasilkan adalah daftar top N rekomendasi anime yang memiliki kemiripan dengan anime yang dipilih oleh pengguna. Pendekatan yang kami gunakan adalah content-based filtering. Next. Oke, untuk model selection dan rational, kami membandingkan dua pendekatan. Sebagai baseline, kami menggunakan popularity based recommender yang hanya merekomendasikan anime populer. Sedangkan model utama menggunakan count-based filtering dengan TF-IDF vectorizer, Gaussian similarity, dan K-nearest neighbors. Pendekatan ini dipilih karena mudah diinterpretasikan, cocok untuk data metadata anime, efisien secara komputasi, serta mampu memberikan rekomendasi berdasarkan kemiripan konten. Next. Nah, selanjutnya ada training dan validation setup. Pada tahap preprocessing, kami menangani missing values, membersihkan data genre, melakukan text preprocessing, dan mengubah teks menjadi representasi numerik menggunakan TF-IDF. Kemudian dilakukan feature engineering dengan menggabungkan genre dan hipnosis menjadi vektor TF-IDF. Untuk validasi, kami menggunakan held recommendation samples untuk mengevaluasi kualitas rekomendasi yang dihasilkan. Next. Untuk evaluation matrix dan result, untuk ekstraksi fitur kami menggunakan TF-IDF dengan n-gram dari 1 hingga 3 kata agar konteks dapat ditangkap dengan lebih baik. Kami juga menggunakan English stop words untuk menghilangkan kata-kata yang kurang penting. Jumlah fitur dibatasi hingga 3.000 fitur agar proses komputasi tetap efisien. Kemudian kemiripan antar anime dihitung menggunakan sigmoid kernel similarity. Next. Nah, untuk mathematical model dimensionnya itu, hasil ekstraksi fitur menghasilkan matriks TF-IDF berukuran 5.000 kali 3.000. Artinya, terdapat 5.000 anime yang direpresentasikan oleh 3.000 fitur teks. Selanjutnya dibuat matriks similarity berukuran 5.000 kali 5.000 yang menyimpan skor kemiripan antar seluruh anime. Kami hanya menggunakan 5.000 anime yang terpopuler karena keterbatasan RAM sebesar 1 GB pada layanan Steam versi gratis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Daryl. Oke, untuk selanjutnya ada implementasi sistem. Kita implementasi sistemnya itu pakai Python sebagai bahasa utama. Lalu di dalam library-nya itu ada Pandas, Skitlearn, Matplotlib, dan juga Seaborn. Sedangkan untuk deployment aplikasi web kami, kita menggunakan Streamlit dan GitHub. Next. Nah, untuk application screenshotnya ini ada tampilan aplikasi yang kami bangun. Pengguna cukup memilih atau mencari anime yang mereka inginkan untuk menonton. Kemudian sistem bisa menampilkan daftar rekomendasi anime yang memiliki kemiripan konten. Next. Nah, untuk pengujian penggunanya, kita melibatkan 6 responden. Nah, sebagian besar ini pada rentang usianya di bawah 30 tahun dan juga telah menjadi penggemar anime selama 6 sampai 11 tahun. Lalu genre favorit mereka tuh cukup beragam, mulai dari slice of life, action, drama, romance, komedi, dan lain-lainnya.
Next. Untuk hasil pengujiannya kita menunjukkan bahwa seluruh responden merasa navigasi aplikasi sudah jelas dan mudah digunakan. Penilaian visual kita juga cukup positif dan meskipun beberapa terjadi kayak masukan terkait tata letak yang terlalu vertikal serta kebutuhan fitur dark mode dan juga light mode. Next. Untuk user testing resultnya kita secara umum platform kita ini dinilai efektif dalam membantu pengguna menemukan anime baru. Mayoritas responden kami memberikan nilai rekomendasi di atas 7 dari 10. Dan ini menyatakan bersedia merekomendasi platform ini kepada pengguna-pengguna lainnya. Next. Dari hasil pengujian kita, di content-based filtering kita ini terbukti mampu menghasilkan rekomendasi yang cukup relevan. Pengguna juga dapat memberikan skor usability yang cukup tinggi, dan kami juga mengamati bahwa anime yang populer itu cenderung menghasilkan rekomendasi yang lebih akurat. Sedangkan anime lainnya itu lebih tergantung memiliki pilihan rekomendasi yang lebih terbatas juga. Next. Nah, untuk limitationnya kita ini juga ada pembatasannya. Yang pertama itu dataset itu berasal dari periode tertentu sehingga belum mencakup anime terbaru secara real time. Nah, terus yang kedua terdapat masalah cold start problem for new anime. Jadi kita ini anime baru ini memiliki informasi yang cukup terbatas dan sulit diproses secara optimal. Terus yang ketiga, sistem juga belum mendukung personalitas berdasarkan histori pengguna. Selain itu, jumlah anime yang digunakan dikurangi menjadi 5.000 judul karena keterbatasan deployment pada sistem streaming yang versi gratisannya. Next. Nah, untuk konklusinya, sebagai kesimpulan, kami berhasil membangun dan mendeploy sistem rekomendasi anime menggunakan Streamlit. Nah, model content-based filtering ini dapat memberikan rekomendasi berdasarkan kemiripan konten anime dan memperoleh hasil evaluasi yang memuaskan. Nah, untuk perkembangan ke depannya, kita berencana menambahkan hybrid recommender system, terus ada integrasi profil pengguna, lalu ada dataset yang lebih baru. Terus juga filteringnya yang lebih lengkap serta model machine learning yang lebih canggih. Next. Nah, ini berikut link Steemit demo kami yang akan dijelaskan oleh Jimmy Steven. Ya, ini adalah eh, deployment dari aplikasi kami. Bisa dilihat ini ada di homepage kami. Homepage kami terdiri dari summary dari project kami dan juga sedikit informasi mengenai navigasi dari aplikasi kami. Di sini ada tab-tab lain seperti EDA, seperti yang tadi dijelaskan teman saya. Ada isinya ada data summary, feature distribution, eh, inter feature analysis, sama anime format distribution. Lalu ada description page. Ini deskripsi mengenai dataset kami yang diambil dari MyAnimalist via Kaggle. Bisa dilihat di sini ada kita mengambil 5.000 eh, matrix, 7 structural feature, dan 104 missing values yang telah difilter. Ya, di sini juga ada workflow kami. Lalu selanjutnya ada di data preprocessing. Di sini kita menunjukkan kepada user bagaimana kita mengolah data kami. Ya, lalu di training model ini penjelasan bagaimana kita mentraining eh, aplikasi kami. Bisa dilihat di sini kita menggunakan 5.000 anime record dan eh, 3.000 keyword. Lalu juga ada untuk Sigmund Similarity Array-nya ada 5.000 kali 5.000. Ini ada demo kami. Eh, cara awalnya user akan memilih anime yang sebelumnya ditonton. Misalkan dia selesai menonton Naruto. Eh, Jika dia mengklik generate recommend, akan muncul 10 anime teratas yang paling mirip dengan anime yang dipilih. Contohnya di sini Naruto. Bisa dilihat di sini dia pertama menunjukkan eh, series-series yang terkait, lalu baru eh,
menunjukkan series-series yang memiliki similarity. Lalu di bagian bawah kita juga ada filtering base dari genrenya seperti ini. Jika kita mengklik suatu genre, akan muncul genre-genre yang terkait. Lalu ada fitur importance-nya. Di sini kita bisa lihat bagaimana genre-genre tadi diklasifikasikan. Ini ada top 40 dari genre yang paling populer. Di bawah sini juga ada rangkumannya, apa lengkapnya. Ada banyak. Semakin ke bawah dia semakin tidak relevan ya, semakin sedikit importance-nya. Lalu terakhir ini ada informasi mengenai kelompok kami, eh, about us-nya. Eh, Sekian demo dari kami dan presentasi dari kami. Terima kasih.